Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudari saya. Oke, kesibukan di tengah COVID. Kesibukan saya di tengah COVID masih sama seperti sebelum COVID. Lebih fokus ke penyelesaian kewajiban saya, menyelesaikan tugas akhir. Kedua, saya juga masih aktif mengajar di English Course yang saya rintis dengan teman saya, The Pies Course namanya, English Course untuk anak-anak usia SD SMP yang menerapkan style atau gaya pengajaran seperti di Pare, kampung Inggris gitu. Selain itu sekarang juga menyelesaikan project di salah satu startup di Surabaya. Saya kebetulan di bagian marketing. Itu sih. Organisasi di salah satu remaja masjid di Surabaya, masjid yang cukup besar, Masjid Al-Falah. Lalu juga masih organisasi organisasi perempuan, salah satu organisasi Islam tuh gitu. Terus apa lagi? Pengalaman kerja, sedang bekerja di mana dan pernah kerja di mana. Sedang bekerja di mana tadi udah aku sebutin ya, ngajar di English Course, karena itu ketemu anak-anak, ngajar anak-anak itu merupakan apa ya, bisa dibilang suatu kebahagiaan, passion juga buat bisa ketemu anak-anak, bisa share something yang kita punya itu. Pernah kerja di mana? Oh ya, sama tadi tetap di startup itu yang sekarang. Pernah kerja di mana? Kemarin sharing aja sih, di kantor gubernur provinsi Jawa Timur gitu. Menyelesaikan project juga sih, bukan yang kerja, di Biro Administrasi dan Keuangan, di bagian untuk menyelesaikan laporan keuangan harus ada diselesaikan. Tantangannya, pernah kerja di mana lagi? Internship di Bank Indonesia, bukan kerja sih ya, internship. Tantangannya, saya kalau dunia kerja saya bagi ke tiga lembaga lah ya. Yang pertama di dunia digital, startup. Kedua di dunia birokrat, yakni pemerintahan kantor gubernur. Terus yang ketiga di bidang kalau bilang BUMN ya, Bank Indonesia gitu. Tantangannya tuh masing-masing job desk pasti punya tantangan tersendiri. Contohnya di startup ya, karena saya di bidang marketing, saya harus paham bagaimana saya harus menerapkan strategi yang pas untuk segmen-segmen pasar yang berbeda, seperti itu. Terus kalau di birokrat, di kantor provinsi, kantor gubernur itu apa ya tantangannya? Di sana tuh apa ya, lebih pekerjaannya lebih, kalau bisa dibilang ya seperti itu, stuck seperti itu. Jadi harus banyak cari hal-hal yang bikin happy lah. Tapi karena suasananya memang enak, jadi happy terus sih di kantor gubernur. Semua pekerjaannya benar-benar benar-benar ditentukan ini loh pekerjaannya gitu. Kalau di startup kan kita bisa mengembangkan critical thinking kita untuk menerapkan sebuah strategi yang pas gitu. Kalau di Bank Indonesia tantangannya kemarin tuh di divisi saya kebetulan ada ini audit ISO gitu, jadi ikutan lembur audit ISO di salah satu bidang lah ya. Nah, yang menyenangkan bisa belajar masing-masing budaya organisasi. Startup dengan isinya banyak anak-anak muda yang sangat energik dan powerful. Birokrat yang kita bisa paham orang-orang di dalamnya yang kita tahu kan ya, seperti lingkungan pegawai negeri itu seperti apa. Terus Bank Indonesia orangnya betul-betul move-nya tuh benar-benar cepat dan sangat detail. Itu sih menyenangkannya, kita bisa paham
budaya organisasi di lembaga-lembaga yang berbeda. Kita bisa, ya nantinya harapannya sih bisa menyesuaikan ketika saya mungkin benar-benar kerja yang full time gitu kan. Kalau sekarang kan saya kan bekerjanya hanya project per project di perusahaan yang saya ikuti. Dunia kampus. Kuliah di mana? Saya kuliah di Akuntansi Universitas Airlangga. Ikut serta organisasi, saya ikut di yang paling aktif di kelompok studi ekonomi Islam KSEI Akses Universitas Airlangga dan juga FUSEI Regional Jatim. Kalau di himpunan mahasiswanya ikut sebagai kepanitiaan aja sih, bukan sebagai anggota hima. Gitu. Hal yang menyenangkan juga kenapa ikut organisasi di kampus, karena dengan kita mengikuti organisasi kampus kita akan belajar banyak hal, bagaimana manajemen waktu, bagaimana kita solve problem dengan tim, ada banyak hal, kita menambah relasi dan lain sebagainya. Yang saya benar-benar happy sih saya bisa bergabung di KSEI dan juga di FUSEI, karena apalagi di FUSEI Regional Jawa Timur saya bisa melihat masing-masing karakter dan budaya teman-teman KSEI di banyak universitas, di banyak kota dan kabupaten, yang pemikiran tujuan kita itu satu, tapi kita harus menyatukan berbagai macam latar belakang, budaya, pemikiran, background macam-macam. Itu yang benar-benar seru. Gimana rasanya menjadi mahasiswa akuntansi? Happy, senang. Standar banget ya jawabannya, tapi ya memang happy, senang sih, karena mungkin akuntansi juga idaman bagi banyak orang ya, dan sudah mendapatkan peluang itu, jadi ya happy, diselesaikan secara happy, meskipun belajar ekonomi Islam juga jadi tetap happy karena bisa belajar dua-duanya. Ini kesalahan saya yang jangan dicontoh ya oleh teman-teman. Saya kuliah sebenarnya 3,5 tahun itu mata kuliah itu semuanya sudah selesai. Kalau misalnya skripsi mungkin 2 bulan 3 bulan juga udah selesai gitu ya. Tapi saya memilih 1,5 tahun sisanya tuh untuk mencari jati diri. Entah ini bisa dianggap sebagai titik terendah saya atau bagaimana. Tapi dibilang titik terendah sih saya juga merasa bersyukur karena ada banyak hal yang bisa saya dapatkan, tapi di sisi lain saya juga belum menyelesaikan kewajiban utama saya. Itu titik terendah saya, tapi ya positif negatif sih ya, tapi jangan ditiru lah teman-teman harus lulus secara tepat waktu gitu. Triggernya ya ini sekarang lagi benar-benar termotivasi dan ambisi untuk menyelesaikan tanggung jawab utama sambil tanggung jawab yang lain juga sih gitu. Triggernya sih pasti kalau bukan orang tua apalagi gitu. Dan saya rasa dengan saya menuntaskan kewajiban ini, saya juga bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lain dengan lebih maksimal dan profesional. Jadi itu salah satu trigger saya karena orang tua saya. Jadi do it with your passion. Lakukan apa yang benar-benar sesuai dengan passion kalian, buat hati kalian tuh bahagia, ikhlas melakukan sesuatu, karena itu yang benar-benar membuat kalian hidup itu lebih lebih damai, lebih bahagia, lebih plong, lebih relax gitu. Dan jangan lupa untuk melibatkan Allah dalam setiap kegiatan. Jangan lupa mengucapkan bismillah, karena itu akan menjadi hal yang lebih indah ketika kita melibatkan Allah di setiap aktivitas kita. Apapun hasilnya, setiap orang tuh punya penggarisnya masing-masing. Teman-teman punya ukurannya masing-masing yang tidak bisa disamakan penggarisnya teman-teman dengan penggarisnya teman kita yang lain gitu. Just do it yourself. Ketika itu memang benar, ya udah lakukan. Ya itu sih aku nggak jago ngomong. Jadi ya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya
sharing-sharing sedikit ini semoga ada manfaatnya, meskipun ada banyak hal yang tidak bermanfaat. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.